Muridku. Lindungi Sun Muqing dari keluarga Sun di kota naga secara pribadi. Sun Muqing, 3 bulan, gaji, 30.000 per bulan, mau atau tidak. Kalau penampilanmu cukup memuaskan, kamu bisa hidup enak dari dia seumur hidup. Aduh kakek tua ini. Aku ini orang berpendidikan tinggi tahu. Aku jual jasa bukan jual diri, pergi sana. Ini takdir jodoh, kamu anak muda mau tidak mau harus tetap melakukannya. Sialan. Masa aku yang ahli bela diri nomor 1 di dunia ini, harus disuruh menjaga seorang presiden direktur wanita, pekerjaan macam apa ini? Tapi siapa sebenarnya Sun Muqing ini? Kok rasanya familiar ya? Kamu pasti ya Feng, pengawal pribadi yang dicarikan mama untukku. Bocah ingusan. Dulu selalu mengintil di belakangku, wajahnya penuh ingus. Sekarang malah tiba-tiba saja. Jadi bos di grup perusahaan Sun, memang benar kata pepatah wanita makin dewasa makin cantik. Dasar gila tunggu aku. Kamu ini, dasar gila. Pengawal yang mama carikan untukku, ternyata kamu orangnya. 100.000, bilang sama mama, kamu tidak bisa ambil pekerjaan ini. 100.000, mau meremehkan siapa? Ingat, ya ini yang terakhir kali. Cepat telepon sana. Akhirnya ketemu juga Anda Direktur Sun. Bang. Direktur Sun, soal pemindahan lahan di selatan kota, gimana? Sudah dipikirkan matang-matang belum? Asalkan kamu setuju, serahkan tanah di selatan kota itu. Aku jamin hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Mustahil, tanah selatan itu adalah hasil kerja keras grup Sun. Aku tidak akan pernah menyerahkannya begitu saja. Kalau begitu jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Gawat, tadi buru-buru keluar, sampai lupa bawa pengawal. Hei bocah ingusan, mau tidak? Tuan muda ini bantu bereskan mereka untukmu. Tenang saja, harga kawan, cukup 300.000 saja. Kamu lagi demam ya? Dia itu Wang Hu, mantan juara tinju. Pukulannya bisa membunuh seekor sapi. Memangnya kamu bisa apa? Masa bodoh sama si Wang Hu atau siapapun itu. Tuan muda ini tinggal tiup saja sudah beres. Bocah. Beraninya kamu belagu di depanku. Hajar bocah ini dulu. Kasih lihat contohnya ke Nona Sun. Awas. $300.000. Kalau kamu bisa bereskan mereka. Oke, sepakat. Bau uang. Memang yang paling wangi. Harimau kecil, sudah siap kena hajar. Bocah. Karena kamu cari mati sendiri, sudah. Aku kabulkan permintaanmu. Serang bareng-bareng. Dasar gila, kamu cabul banget. Aku kan suruh kamu hajar mereka sampai jatuh, bukan suruh buka baju mereka. Kalau itu sih, harganya beda lagi. Pergi sana, anak ini aneh sekali. Mundur dulu. Orangnya sudah kabur, masih tutup mata buat apa? Lagi pula, waktu aku masih kecil, bukannya sudah kamu lihat semua? Mana bisa disamakan? Ngomong-ngomong, sejak kapan kemampuanmu jadi sehebat ini? Kenapa? Memangnya kalau aku bertindak harus lapor sama kamu? Layanan selesai. Sampai jumpa. Tidak. Jangan pernah bertemu lagi. Berhenti. Kamu itu pengawal yang dicarikan mama buat aku. Kamu tidak boleh pergi. Tidak bisa begitu. Cuma 30.000. Mau suruh aku jadi pengawal pribadimu. Anjing saja tidak mau. 100.000 per bulan. 7 asuransi dan 2 dana pensiun. Makan dan tempat tinggal ditanggung. Sikat. Anjing tidak mau. Aku mau. Bos yang terhormat, pengawal emas Ye Feng, melayani Anda dengan sepenuh hati. Gila kecil. Antar aku balik ke perusahaan. Laksanakan. Muqing, kamu tidak apa-apa kan? Aku dengar Wang Hu membawa orang untuk mengepungmu. Aku sudah kumpulkan semua pengawal perusahaan. Baru saja bersiap membawa orang untuk menyelamatkanmu. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Feng yang menyelamatkanku. Oh iya, kamu siapkan kontrak kerja untuk dia. Mulai sekarang, ia adalah pengawal pribadiku. Gaji bulanan 100.000, 7 asuransi dan 2 tunjangan dana. Per sana, 100.000 per bulan. Masih ditambah 7 asuransi dan 2 tunjangan dana lagi. Muqing, kamu yakin? Ini bukannya istilah buat simpanan. Cowok ini sih emang kelihatan ganteng. Cuma, aku nggak tahu gimana kemampuannya di aspek lain. Otakmu itu, isinya cuma hal-hal mesum ya. Jangankan dia, biar aku pelihara babi pun, aku nggak mungkin mau simpan dia. Bukan gitu, lihat deh, perangai dia, dah kayak tabung gas. Kesenggol dikit, langsung meledak. Kalau bukan karena mikirin uang, Je juga ogah ngeladenin dia. Muqing, kamu yang sekarang, bukan cuma mirip tabung gas lagi, bener-bener persis banget. 20.000, puji aku.
Alam luar biasa, aku kasih 20.000. Puji aku. Bos Sun cantik jelita, postur tubuhnya tak ada duanya di dunia, auranya mengalahkan semua sosialita kota. Kalau dilihat di seluruh kota Long, gak ada satupun yang bisa menandingi Anda. Wah, cara gitu aja mempan ya? Dasar orang kaya. Bentar, mereka berdua. Ada sesuatu nih, Intianki. Apain dia telepon? Tuan Muda Yin telepon, pasti mau ngajak kamu jalan. Meskipun kemarin kamu baru aja nolak dia, tapi cewek mana sih yang gak luluh kalau dikejar terus? Kalau sekali menyatakan cinta belum cukup ya? Coba 2 kali, 3 kali, sampai kamu setuju. Tahu gimana? Biar sekarang aku yang bantuin nolak dia. Gak usah. Kasih tahu dia, malam ini aku bakal datang tepat waktu. Dasar gila. Malam ini temani aku lembur. 100.000. Arkung Kak. Mucing, akhirnya kamu datang juga. Tuan Yin, pertunangan kita sudah lama batal. Tolong panggil nama lengkapku. Kalau enggak, pacarku bisa marah nanti. Pantesan cewek ini, tiba-tiba jadi royal banget. Ternyata nungguin aku di sini ya. 300.000. Bantu aku usir dia. Kalau enggak gaji kamu kupotong. Jangan kira aku nggak tahu, cuma pengawal yang baru kamu sewakan, sebagai pacar. Memang harusnya melindungi Bu Sun 24 jam, 24 jam. Mau makan mandi sampai ke toilet, harus selalu barengan gitu. Aku sabar. Bu Sun, kamu menghina aku. Aku ini pewaris keluarga Yin yang terpandang. Apa kurangnya aku dibanding dia? Cuma pengawal kecil, aku mau lihat. Memangnya dia asih hebatnya. Gawat. Para pengawal ini kan orang suruhan Yin Tianqi, tentara bayaran yang didatangkan khusus dari luar negeri. Dasar orang gila. Ama mbak bakal ada risiko. Ya. Cuma mereka doang. Hajar dia buat saya. Awas. Gimana? Apa Tuan Muda Yin puas? Kalau Tuan Muda Yin gak ada urusan lain, kami pamit dulu. Saya harap Tuan Muda Yin ke depannya jangan ganggu saya dan pacar saya lagi. Bu Sun, kenapa buru-buru sekali? Cuma ngalahin 2 pecundang aja. Belum bisa buktiin apa-apa. Maksud Tuan Muda Yin apa? Master Hong ini adalah orang yang saya bayar mahal sebagai ahli bela diri Hong Quan. 1 orang bisa ngelawan 10 pengawal keluarga Yin saya. Kalau pacar Bu Sun bisa ngalahin Master Hong, baru saya akui hubungan kalian. Kalau enggak, saya bakal terus ngejar Bu Sun sampai Bu Sun setuju jadi wanita saya. Kamu itu siapa? Hubungan kami. Apa perlu pengakuan dari kamu? Hubungan saya dan Mucing. Apa perlu pengakuan dari kamu? Kamu? Beraninya kamu mukul saya. Emang kenapa kalau saya pukul? Beneran ngira? Karena keluarga kamu punya sedikit duit, bisa bertindak seenaknya, memaksakan kehendak kamu. Cari mati ya, Master Hong. Bocah. Jurus yang kamu pakai tadi, lihat-lihat, gak ada bedanya sama teknik asal-asalan orang berantem di jalan, sama sekali. Depan seorang ahli yang sesungguhnya, matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Sama sekali, tidak ada apa-apanya. Kucing hitam, atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus, itulah kucing yang hebat. Orang-orang yang kamu sebut ahli itu, menurut pandanganku, sama saja dengan preman jalanan. Cari mati ya. Dengan kemampuanmu yang cuma segitu, mau latihan 100 tahun lagi pun, kamu tetap bukan tandingan Tuan Muda ini. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Tunggu saja ya, guruku sedang makan di ruang VIP lantai atas. Kalau berani, tunggu guruku turun ke sini. Gurumu, gurunya Guru Hong itu, adalah ahli bela diri kuno yang asli. Seorang petarung tingkat Ming Jin, pukulannya bisa menembus pelat baja setebal 1 cm. Depan orang kuat seperti itu, sekalipun kemampuanmu hebat, tidak akan ada gunanya. Maksudmu Hong Fu, Tuan Guru Hong, orang yang pernah bertarung, karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya, lalu masuk penjara karena pembunuhan tidak disengaja. Guru besar tinju Hong, ternyata Guru Hong adalah muridnya. Hong Fu. Kecil Fu, karena kamu terlihat begitu tulus. Tuan muda ini akan mengajarimu beberapa jurus. Itu sudah cukup untuk kamu pelajari seumur hidup. Saya Hong Fu. Terima kasih Tuan Feng. Terima kasih Tuan Feng. Halo guru. Muridmu ini dipukuli orang, dan dia bilang, tinju Hong itu sampah. Anda adalah sampah di antara sampah. Benar, tepat di lobi utama. Murid menunggu Anda di sini. Guru saya akan segera turun. Kalau berani, jangan lari hari ini. Tenang saja, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggu tepat di sini. Dasar gila. Master Hong itu adalah ahli bela diri.
Hong Kuan yang asli, jago juga seorang petarung level Mingjin. Orang kuat seperti dia, bukan orang yang bisa kita lawan. Anti kamu, jangan buka suara sedikit pun. Biar aku yang urus semuanya. Percayalah pada Master Hong. Ini menghormati grup Sun milikku. Tidak akan menyulitkanmu. Kalau aku tidak menampar wajahnya 2 kali, sudah untung buat dia. Masih berani dia menyulitkan aku. Biarpun dikasih 10 nyali. Coba saja, lihat apa dia berani. Kamu ini, Tidak tahu diri. Bodoh. Mau menampar orang tua ini, aku ingin lihat. Seberapa hebat kemampuanmu anak muda. Guruku sudah datang, mu sudah tamat. Guru. Anak ini orangnya, bukan cuma memukulku. tapi juga menghina Hong Kuan dan menghina Anda. Dia bahkan bilang ingin menampar Anda. Anda harus benar-benar Memberi pelajaran pada. orang sombong ini. Ichan Sta, HA. Aku ingin lihat. Siapa yang berani begitu kurang ajar, sampai-sampai menganggap remeh, Ku Hongfu. Pak Sun. Asal kamu setuju jadi wanita milikku, bisa bantu lo, buat minta keringanan sama Master Hong. Master Hong, Feng ini, pacarnya gue, Sun Muqing. Sebelumnya, murid Anda juga, yang mulai cari gara-gara duluan. Makanya Ye Feng terpaksa kasih pelajaran. Kalau Anda nggak puas, lampiaskan aja semuanya ke saya. Orang gila, kamu masih bengong apa lagi? Cepat minta maaf sama Master Hong. Xiao Fuzi, bukan, Master Hong. Master Hong ingin saya minta maaf, sama Anda. Tuan Feng, nggak usah. Xiao Fuzi, yang seharusnya, minta maaf sama Anda. Guru, Tuan Feng apanya? Bukannya dia cuma pengawal rendahan. Murid durhaka. Tuan Feng adalah penyelamat guru. Sekali lagi saya dengar, kamu nggak sopan sama Tuan Feng. Guru sendiri yang akan melumpuhkanmu. Masih ngelihatin apa lagi? Cepat minta maaf sama Tuan Feng. Mohon Tuan Feng memaafkan saya. Tuan Feng. Saya benar-benar nggak tahu diri. Saya benar-benar sudah dibutakan nafsu. Mohon ampuni saya kali ini saja. Hukuman mati bisa dimaafkan, tapi hukuman fisik nggak bisa dihindari. 1 tangan. Anggap saja masalah ini selesai. Baik. Guru, murid. Jangan salahkan guru karena kejam. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang sombong dan angkuh, meremehkan orang lain. Tuan Hong. Anda itu kan ahli bela diri aliran Hong Kuan. Bocah itu cuma seorang mantan narapidana yang baru saja bebas. Sikapmu yang merendahkan diri seperti ini. Bedanya dengan anjing. Kalau sampai tersebar keluar, Aceh tidak takut ditertawakan orang lain. In Tianqi, tadi aku baru saja menghajar muridku sendiri. Aku belum menghajarmu. Hah, mau menjadikanku alat untuk memukul orang? Kau harus punya kemampuan dulu untuk itu. Menjadi anjing bagi Tuan Feng adalah kehormatan bagiku. Aku peringatkan kau. Jangan coba mengganggu Tuan Feng lagi. Orang lain mungkin takut pada keluarga Yinmu. Tapi aku, Hong Fu, tidak takut. Ainya. Beruntung sekali kau, bocah. Kita lihat saja nanti. Tuan Feng. Mohon maaf karena saya lancang mengambil keputusan sendiri. Bagaimanapun juga, Yin Tianqi adalah putra tunggal keluarga Yin. Memberi pelajaran sedikit tidak akan jadi masalah. Tapi kalau sampai bertindak serius, keluarga Yin pasti tidak akan tinggal diam. Akan sangat merugikan. Bagi Anda dan Nyonya. Tatapan mata macam apa itu? Meskipun aku harus melajang seumur hidup, sampai melompat dari atap gedung ini pun, aku tidak akan pernah tertarik padanya. Gila, apa yang kau katakan tadi? Meskipun di dunia ini pria, hanya tersisa kau seorang. Aku sang direktur ini juga tidak akan menikah denganmu. Saling membenci satu sama lain seperti ini, jelas sekali mereka itu pasangan yang selalu bertengkar. Ayo pergi, antarkan aku pulang. Ayo jalan. Wah harum banget. Kian, kamu curi-curi makan mie instan lagi ya? Sini bagi sedikit. Enggak mau. Aku lembur di kantor sampai sekarang. Makan malam saja belum sama sekali. Tadinya mau pulang buat cari makan. Ternyata Bibi Zhou malah izin. Stok terakhir aku. Demi ngadepin Yin Tianqi, aku bahkan belum makan. Lapar banget nih. Apain kamu lihat-lihat? Aku ini pengawal pribadi, bukannya asisten rumah tangga pribadi. Masak. Tilur tersas itu hanya tugas aku. 10 juta, 4 lauk 1 sup. Laksanakan, ratuku. Muqing, emang Ye Feng bisa masak? Ia kan mantan tuan muda keluarga Ye. Tangan yang gak pernah kena air dingin. Anti dapurnya malah meledak gimana? Tenang aja. Aku tahu si gila itu. Dia nggak bakal melakukan hal yang dia nggak yakin. Kamu tunggu saja bakal dimanjakan sama masakannya. Sudah deh, aku lanjut makan mie instan saja. Au makan. Enak banget baunya. Kamu yang masak. Jelas dong. Ya apalagi kalau bukan aku. Ayo cepat dicoba. Bukannya tadi ada yang bilang, mau lanjut makan mie instan. Siapa yang bilang? Perasaan aku nggak bilang begitu deh. Muqing, cobain deh. Rasanya mantap banget.
3 hari. Mau lo dapetin rencana pengembangan lahan di kota bagian selatan milik keluarga Sun. Bakal tunggu lo datang mohon-mohon ke gue. Dasar orang kaya sombong. Duit ditaruh sembarangan aja. Gak takut dicuri orang apa? Pantesan semua gerak-gerik si bocah ingusan itu. Kelihatan jelas sama orang lain. Aneh. Perasaan kakak gue dulu paling suka naruh barang di kantor. Kok sekarang kosong melompong? Lagi cari ini ya? Lo siapa? Kok bisa ada di sini? Tunggu dulu. Kok nggak kenal sama gue? Ini pengawal baru yang direkrut sama Bu Sun. Jelas harus siaga di sini kapanpun. Pantesan nggak kenal gue. Dengerin ya. Nama gue Fu Heng. Sepupu kandung Sun Muqing. Masa depan seluruh grup Sun punya gue. Kalau mau aman, serahin duitnya ke gue. Kalau nggak, J cuma perlu ngomong sekali. Langsung gue tendang keluar dari perusahaan. Mau pecat gue? Takut banget nih, beraninya lu pukul gue. Gi ini sepupu Sun Muqing. Jangankan cuma sepupu, biarpun lo adik kandungnya. Tetap aja gue sikat. Apa lo? Hari ini berani nyuri duit. Besok-besok pasti berani ngerampok bank. Sekarang gue kasih pelajaran buat lo atas nama kakak lo. Besok-besok kau berani merampok bank. Sekarang gue bakal gantiin kakak lo buat ngasih pelajaran ke lo. Jangan pukul. Minta maaf. Kalau dari tadi begini kan enak, tangan gue jadi sakit gara-gara mukul lo. Wan muda. Bocah, tadi itu gue cuma cari aman aja. Lo pikir gue beneran takut sama lo? Jangan salahin gue kalau nggak ngingetin lo ya. 2 bodyguard gue ini adalah juara tinju dunia. Habisin lo itu sama aja kayak ngeremes semut. Gampang banget. Pernah dengar pepatah nggak? Hadapan kekuatan mutlak. Segala tipu muslihat itu sia-sia. Nggak tahu diri. Kalian lagi apa ini? Kalian lagi apa ini? Cepat suruh bodyguard ini berhenti. Lihat deh dia mukulin gue sampai kayak gini. Hampir rusak muka gue. Kakak harus pecat dia. Terus suruh dia berlutut minta maaf ke gue. Dibandingin sama semua itu, lebih penasaran. Kenapa lo bisa ada di kantor gue? Aku. Apaan kamu? Hum. Jangan kira aku nggak tahu. Semua perbuatan busukmu itu. Kamu cuma leha-leha di perusahaan. Anhambua dia. Nampaharandap. Namberakud umukan antar nia. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Manfaatin jabatan buat korupsi uang perusahaan. Sekarang, kamu bahkan makin berani menyelinap ke kantor buat nyuri uang. Apa kamu benar-benar pikir aku gak bakal jeblosin kamu ke penjara? Sampai segitunya banget sih. Perusahaan kan punya kita sendiri. Ambil uang sedikit buat jajan saja. Kenapa sih? Lagi pula, kalau bukan karena kakak nggak izinin aku pegang urusan bisnis perusahaan, terus tiap bulan cuma kasih aku uang jajan puluhan ribu, aku bakal sampai lakuin ini. Kakak nampar aku. Pemalas, gak mau maju. Eri ini berani curi uang, besok berani merampok bank. Sekarang aku akan wakili ibumu, buat kasih kamu pelajaran. Pakai tangan sakit banget dong. Sini, pakai ini saja, biar bingung gak bikin rusak otak. Nih pas banget. Berhenti. Berhenti. Kakak mau membunuhku. Bahkan mau menyeretku ke penjara. Tenang saja, ada mama di sini. Gak ada yang bisa menyentuhmu, Sun Muqing. Aku baru dapat kabar, dokumen rahasia grup Sun. Proposal pengembangan lahan di selatan kota bocor. Personal. Proposal pengembangan itu kan disimpan di kantormu sendiri. Dan rekaman CCTV menunjukkan saat kejadian. Cuma dia dan Heng Er yang masuk ke kantormu. Heng Er itu keluarga sendiri. Pasti nggak mungkin mengkhianati kepentingan keluarga. Jawabannya, cuma tinggal satu. Pasti sudah pasti dia pelakunya. Nggak mungkin. Aku kenal siapa ya Feng. Nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Kita memang bisa melihat wajah seseorang, tapi tak bisa tahu isi hatinya. Jangan dia sengaja mendekatimu. Memang tujuannya untuk hari ini. Sudah kubilang aku percaya pada Ye Feng. Lagi pula, kenapa kamu begitu yakin kalau Feng yang membocorkan rahasia perusahaan? Orang yang masuk ke kantorku saat itu, selain Ye Feng, masih ada anak kesayanganmu itu. Kamu sendiri kan yang bilang, kita memang bisa melihat wajah seseorang, tapi tak bisa tahu isi hatinya. Kenapa tidak mungkin itu Fu Heng?
Kak, aku memang cuma anak manja yang suka main-main, tapi aku tidak bodoh. Aku memang butuh uang, tapi merugikan perusahaan. Apa untungnya buat aku? Hei, anak ini ternyata tidak bego juga ya. Justru kamu, sebelum aku masuk, kamu sudah ada di kantor kakakku. Siapa yang tahu apa yang sudah kamu lakukan? Muking, kamu dengarkan. Feng itu lebih lama berada di dalam kantor dibandingkan Heng Er. Artinya, dia punya waktu yang cukup untuk melakukannya. Apalagi yang mau kamu elak. Bawa dia pergi. Tunggu dulu, aku punya cara untuk membuktikan kalau Ye Feng tidak bersalah. Dokumen rencana itu sudah aku lindungi dengan teknologi keamanan tercanggih. Begitu dibuka, sistem akan otomatis membuat catatan log. Kita tinggal periksa log waktu nyata itu. Kita pasti tahu apakah Ye Feng benar membocorkan dokumen itu atau tidak. Muking, lognya menunjukkan rekaman akses terakhir adalah kemarin. Padahal kemarin Ye Feng seharian aku bareng kamu terus. Benar, dia seharian sama aku. Persana, anak itu seharian kemarin, selalu sama kamu terus. Kamu, kok bisa-bisanya kamu pilih satpam rendahan buat jadi pacar kamu? Aku milih satpam rendahan, pilihan mama aku sendiri. Emang apa urusannya sama orang luar kayak tante? Aku ini tante kandung kamu, gak boleh apa perhatian sama kamu. Mama kamu juga aneh banget, orang lain kan banyak, kenapa malah pilih satpam kecil? Orang kayak gitu, mana pantas masuk keluarga kita? Ngomongnya seolah-olah aku nggak laku aja. Percaya nggak? Asal aku ngomong sekali aja, cewek-cewek bakal nangis-nangis, minta nikah sama aku. Muking, coba lihat, laki-laki yang kamu pilih. Meskipun proposal itu bukan Ye Feng Chi yang bocorin, tapi kalian pasti ada hubungannya. Sebagai pemegang saham grup Sun, aku berhak minta kamu selidiki masalah ini sampai tuntas, dan bersihkan nama baik perusahaan. Kalau tidak, aku bakal adain rapat pemegang saham, buat copot jabatan presiden direktur kamu, terus bikin anak ini busuk di dalam penjara. Masalah ini sudah jelas, yang gak beres di dalam perusahaan, tapi kejadiannya mendadak, gak ada petunjuk sama sekali. Mau mulai dari mana? Seladicinya itu urusan kamu. Aku cuma mau lihat hasilnya. 3 hari. Kalau dalam 3 hari, masalahnya belum beres juga. Jangan salahin tante kalau kejam. Lagian semua ini juga demi grup Sun, demi kita semua. Kamu, mau aku, yang turun tangan buat beresin. Harga teman lah ya, paham kan? Dasar gila, sudah jam berapa coba? Masih sempat-sempatnya kalian main-main. Kebocoran dokumen kali ini jelas sudah direncanakan. Sekarang, siapa tahu dia sudah kabur dari grup Sun, bahkan sudah keluar dari kota ini. Mau cari kemana lagi kamu? Siapa bilang dia sudah kabur? Pak, kamu belum pernah dengar pepatah. Tempat yang paling berbahaya, justru adalah tempat yang paling aman. Maksudmu pelakunya masih ada di grup Sun? Tepat sekali. Coba pikir apa mungkin ada kemungkinan. Setelah sengaja membocorkan rahasia perusahaan, orang itu malah pura-pura jadi korban di sini. Kamu jangan asal menuduh ya. Aku ini pemegang saham perusahaan. Pak, untungnya buatku melakukan itu. Aku kan tidak bilang itu kamu. Kenapa? Kamu yang jadi panik. Apa jangan-jangan kamu merasa bersalah karena melakukan sesuatu? Jangan asal bicara. Kenapa aku harus merasa bersalah? Jelas kamu yang sedang cari masalah. Mengurus kasus itu butuh bukti yang kuat, bukan sekadar mengarang bebas. Jangan lupa, kamu cuma punya waktu 3 hari. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Aku punya buktinya. Ini alat penyadapnya. Kamu menemukannya di kantor Muking. Keamanan di kantor Muking itu selalu diurus sama bagian keamanan perusahaan. Mereka itu tentara bayaran kelas atas dari luar negeri. Mana mungkin benda sekecil ini sampai tidak bisa terdeteksi? Kamu harus paham. Tidak terdeteksi dan sengaja tidak mendeteksinya itu 2 hal yang berbeda. Kalau aku tidak salah ingat. Tim keamanan ini dipilih langsung oleh Direktur Sun. Bisakah Direktur Sun memberikan penjelasan? Beri penjelasan yang masuk akal. Penjelasan apa lagi? Kamu lebih memilih percaya omongan bocah itu daripada bibi kandungmu sendiri. Cuma alat penyadap. Kan, siapa yang tahu kalau itu dia sendiri yang pasang, biar bisa pura-pura jadi korban. Maksud kamu semua barang ini? Juga aku yang atur sebelumnya. Barang-barang ini sudah ada setidaknya 2 tahun. Maksud kamu 2 tahun lalu, aku masih di dalam penjara. Aku sengaja keluar dari penjara. Cuma buat masang benda-benda ini, demi rencana hari ini. Cuma membuktikan kalau tim keamanan kerjanya ceroboh sekali. Aku akan pecat mereka semua, dan cari tim yang lebih profesional. Tapi Muking, kamu disadap selama 2 tahun, tanpa sadar sama sekali. Berapa banyak rahasia perusahaan yang bocor selama itu? Ibu tua. Siapa bilang rahasia itu dibocorkan sama Pak Sun? Alat penyadap ini mengirim data secara langsung lewat jaringan nirkabel selama perangkatnya aktif. Semua pembicaraan di kantor ini sudah lama dikirim keluar. Lihat baik-baik. Ini pelaku sebenarnya yang membocorkan rahasia perusahaan. Jadi ternyata kamu pelakunya. Pantesan setiap kali kamu periksa, selalu bilang aman-aman saja. Ternyata semua ulah kamu. Muking,
Lapor ke polisi. Aku benar-benar ingin dia membusuk di dalam penjara. Saya difitnah Pak Sun. Kenapa melihat ke arahku? Buktinya sudah jelas. Masih punya muka kamu bilang gak bersalah. Aku yang narik kamu masuk ke grup Sun. Aku juga yang rekomendasiin kamu jadi kepala keamanan. Gak nyangka kamu malah lakuin pengkhianatan kayak begini. Kamu lakuin kayak gini. Pak kamu gak ngerasa bersalah sama semua kebaikan aku. Pak kamu gak mikirin keluarga kamu. Pak Sun, saya benar-benar hilaf. Saya udah kecewain perusahaan. Bapak tangkap saya aja. Mucing. Karena masalahnya udah jelas, aku bakal langsung adain rapat pemegang saham buat bersihin nama kamu. Sekalian aku juga bakal beresin departemen keamanan. Aku jamin gak bakal ada lagi kejadian kayak gini. Gak usah repot-repot. Mulai hari ini, departemen keamanan sepenuhnya tanggung jawab Ye Feng. Aku yakin Direktur Sun pasti udah lihat sendiri dong kemampuan Ye Feng. Kayaknya Pak Direktur gak bakal keberatan kan? Tentu saja, kemampuan Ye Feng semua orang udah lihat. Kalau Ye Feng yang pimpin keamanan perusahaan, pasti bisa jaga keamanan grup Sun dengan baik. Karena tante, maksudnya, Pak Direktur Sun udah percaya sama gue harus kerja beneran nih. Harus bisa beresin orang-orang di perusahaan yang berkhianat itu, cabut sampai ke akar-akarnya. Kian, suruh orang bawa dia ke kantor polisi. Pak Direktur nggak mau nganterin. Kita pergi. Ayo. Cuma, satpam kecil, beraninya nyadap bos besar. Pasti si nenek lampir Sun Jingru itu, yang suruh di belakang layar. Jangan kebocoran dokumen rahasia kali ini. Pelakunya adalah wanita tua itu. Soal niat Sun Jingru, kamu kan bukan baru tahu hari ini. Sejak orang tua kita tidak lagi ikut campur grup Sun. Dia berambisi ingin menendangku keluar. Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya. Untungnya kali ini, rencana wanita tua itu tidak berhasil. Kita bahkan berhasil mengambil sesuatu darinya. Departemen keamanan adalah salah satu inti dari perusahaan ini. Kehilangan kartu as seperti itu, wanita tua itu tidak akan bisa lagi mengawasi kita semudah dulu. Dasar gila. Wanita tua itu memang setuju di mulut, tapi diam-diam dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Prosesmu mengambil alih departemen keamanan pasti tidak akan mudah. Kalau kamu merasa tidak sanggup, bilang saja dari awal, supaya aku sebagai direktur tidak perlu repot-repot membereskan kekacauanmu nanti. Aku tidak sanggup. Mau bercanda apa? Tapi dengar dulu, aku bisa bantu kamu menguasai departemen keamanan, tapi bayarannya harus 2 kali lipat. Dasar mata duitan, tidak masalah. Asal kamu bantu aku menguasai departemen keamanan. Setiap bulan aku kasih 300.000. Kasih aku waktu 3 hari, aku akan selidiki semuanya untukmu. Rencana Tuan Muda Yin gagal. Semua kamera pengawas sudah ditemukan oleh Ye Feng itu. Ketua tim keamananku juga kena imbasnya. Malah memberi kesempatan pada Sun Mucing untuk menyusupkan Ye Feng ke departemen keamanan. Tapi tenang saja. Departemen keamanan itu isinya orang-orang gue semua. Nggak akan biarin si Ye Feng itu gampang aja menguasai departemen keamanan. Ju cuma peduli sama hasilnya aja. Bom atom, menang telak. Masing 200. Ayo bayar-bayar. Bang Jiang, dengar departemen keamanan kita mau kedatangan manajer baru ya. Katanya namanya Ye Feng. Kabarnya bos Sun sendiri yang atur. Kita lakuin kayak gini beneran gak bakal kenapa nih Pak nih. Lah, dia mah cuma modal numpang hidup sama cewek doang. Sampah. Anak baru berani-beraninya mau ngatur kita. Lagian Bang Jiang, kan mantan juara tinju profesional. Kalau dia berani macam-macam, kasih pelajaran aja biar dia tahu diri. Bener juga sih, lanjut. Woi, lagi jam kerja nih. Kalian malah asyik main kartu di sini. Menurut kalian ini pantas nggak? Bocah, lo yang namanya Ye Feng ya. Kesaranin jangan banyak gaya ikut campur urusan orang. Kalau nggak mau gue bikin cacat. Lah kalau gue tetap mau ikut campur gimana? Kalau gitu, jangan salahin gue kalau kejam. Kalau gitu, jangan salahin gue kalau kejam. Wih, jangan dong, jangan. Ini kan bukan hari raya, bukan apa. Nggak punya angpau buat dikasih ke lo. Jangan sombong lo. Tadi itu gue cuman kepleset doang. Selanjutnya, nggak bakal kasih lo kesempatan lagi. Cuma dia sendiri mana cukup. Kalian semua maju aja sekalian. Lagi buru-buru nih, bocah ini aneh banget. Ayo kita serang bareng-bareng. Ya hai. Gak peduli kalian suruhan siapa. Mulai hari ini, sini keputusan ada di tangan gue. Baik, mulai sekarang kita semua nurut sama Pak Fong. Bersihkan tempat ini dulu. Baik. Pak Feng, sudah beres. Bagus. Mulai hari ini, gaji kalian saya lipat gandakan, asalkan kalian bisa nurut, kerjain semua tugas dari saya. Saya jamin hidup kalian bakal jauh lebih enak dari sebelumnya. Terima kasih Pak Feng. Apa cuma kalian saja yang ada di departemen keamanan? Lapor Pak Feng.
Selain 2 orang yang lagi dirawat di rumah sakit, semua orang ada di sini. Dirawat. Coba ceritain detailnya. Gara dokumen rahasia perusahaan bocor, harga saham kita jadi anjlok, banyak rekan bisnis menuntut kita buat segera melunasi pembayaran. Pak Sun terpaksa ngirim orang dari departemen bisnis. 2 orang rekan kami, buat nagih sisa pembayaran ke grup Hongsheng. Mereka yang mukulin teman-teman kami. Grup Hongsheng, ya? Beraninya nyentuh orang saya. Kalau nggak sampai bikin mereka habis dihajar, berarti mereka masih beruntung. Pak Feng, Anda mau ke grup Hongsheng? Kebetulan sekali ya. Hebat sekali cara Anda, Direktur Ye. Belum ada sehari di Departemen Keamanan, tapi sudah bisa menguasai departemen ini sepenuhnya. Mau ngomong apa? Cepat bicara yang jelas. Nggak punya waktu buat ngeladenin lo. Rapat pemegang saham sudah mutusin. Direktur Ye yang harus pergi nagih sisa pembayaran dari grup Hongsheng. Bah bisa. Halo Pak Sun. Departemen Keamanan benar-benar sudah dia taklukkan. Gila itu ternyata punya kemampuan juga. Kenapa lo kesini? Cuma grup Hongsheng doang kan? Memangnya, kenapa kalau harus ke sana? Nggak biarin lo pergi karena No gak tahu kayak apa grup Hongsheng itu. Bos grup Hongsheng, dulunya orang dunia bawah. Dia baru bentuk grup Hongsheng. Setelah mencuci tangan, dia punya ratusan preman. Sakmi, may tadi aperak di sana. Bakut len mana? Kuil ifar istiasis. Wa ala kuar memberiswan. Pat aku menasar ke apa? Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar. Biasa siapapun yang datang buat nagih utang. Kakinya pasti dipatahin. Mau jadi cacat juga, ha? Nggak mungkin. Gelagat, lo aneh lagi. Perhatian sama gue ya? Siapa juga yang perhatian sama lo? Cuma takut kalau lo dipukuli sampai cacat. Ntar gue yang repot harus urusin lo. Begini dong baru bener. Tenang aja, grup Hongsheng, yang cuma segitu doang, Jui cuma perlu gerak dikit aja, mereka pasti bakal berlutut minta ampun. Cukup. Rapat pemegang saham sudah mutusin. Dia yang bakal pergi nagih sisa pembayarannya. Sebagai direktur utama, kamu harusnya jadi contoh. Lagi pula kemampuan Direktur Ye. Sudah kita lihat sendiri. Saya percaya Direktur Ye pasti bisa bawa balik uang itu. Tunggu di sini. Lihat nih gaya gue, gimana caranya gue balikin duit itu buat lo. Nggak bisa. Nggak bisa tinggal diam aja. Kalian berdua, ikut gue ke grup Hongsheng sekarang. Grup Hongsheng. Mi tempatnya. Woi, berhenti. Tulisan gede di situ nggak kelihatan apa. Cuma satpam kecil. Emang berani asal masuk ke sini, karena kita sama-sama satpam. Nggak bakal bikin lo susah. Sana cepet pergi, karena lo ngomong gitu. J juga nggak bakal bikin lo susah. Bilangin ke bos lo. Bilang kakek lo, Ye Feng. Lagi nungguin dia di sini. Kasih waktu 1 menit buat dia turun. Selesain pembayaran sisa utang ke grup Sun. Kalau nggak, hancurin tempat ini. Oh jadi lo orang dari grup Sun. Emang lo nggak lihat nasib orang-orang kalian yang mau nagih utang sebelumnya. Hari ini bos kita lagi ada tamu penting. Mumpung kita berdua belum marah, mending lo pergi. Kalau nggak gue habisin lo. Udah dikasih kesempatan. Tapi lo nggak guna juga. Kalian berdua malah bengong. Cepetan bantuin. Tuan Feng, kami datang buat bantu. Tolong, ada yang bikin keributan. Kok kalian kesini? Bukannya gue suruh nunggu kabar baik dari gue. Takut lo bonyok. Terus gue yang harus bayar biaya rumah sakit. Cuma sama orang kayak mereka, biarpun ditambah 100 orang lagi, jangan harap bisa nyentuh ujung baju gue. Cari mati ya lo. Percaya nggak? Gue habisin lo sekarang. Silakan, guru. Percaya nggak? Gue bikin lu cacat. Guru, Anda tunggu sebentar ya, biar muridmu, ini beresin sampah-sampah ini dulu. Muridku, ingat pesan gurumu tadi. Cukup usir mereka saja. Jangan sampai melukai orang, baik. Apa ini? Bukannya sudah kubilang. Hari ini, guruku mau datang, jaga pintu depan baik-baik. Maaf, Direktur, bocah ini satpam dari grup Sun. Datang buat nagih utang. Kami sudah kasih peringatan. Tapi dia nggak dengerin, malah mukulin orang kita. Dia bahkan ngaku jadi kakek Anda. Maksa Anda buat lunasin semua sisa utang dalam 1 menit. Kalau nggak, dia mau hancurin grup Hongsheng kita. Woi bocah, lu yang ngomong gitu. Kasih 2 pilihan. Berlutut dan minta maaf. Gue patahin kedua tangan lu. Terus, gue lempar keluar. Bener, emang gue kakek lu. Kasih lu pilihan. Sekarang, nurut lunasin sisa utangnya. Gue.
Hancurin dulu grup Hongsheng lu ini. Baru gue seret lu buat bayar utangnya. Feng, apa yang lu omongin sih? Grup Hongsheng itu, mereka bisa lakuin apa aja yang kejam. Direktur Hong, Feng ini pengawal baru yang saya sewa. Saya belum pernah dengar nama besar Anda. Ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf mewakili dia. Mohon beri keringanan, Pak Hong. Ampuni dia sekali ini saja. Wasasan pumana ripat saya. Menhan pita ilah, dar punasa enak sempurna. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa dia. Sudah melukai anak buah saya. Dan menghina saya, bahkan berani mengancam ingin menghancurkan grup saya. Apakah cukup dengan permintaan maaf dari Pak Sun saja? Lalu masalahnya selesai begitu saja. Kalau hari ini aku tidak membuatnya membayar harga yang setimpal, bukankah itu sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa siapapun bisa seenaknya menginjak-injak kepala Hongsheng, menghina saya sesuka hati? Ayo, habisi dia sekarang. Bocah. Ternyata kau juga seorang petarung. Pantas saja, kau sangat sombong. Tapi grup Hongsheng bukan tempat bagimu untuk berulah. Petarung tingkat Mingjin ya. Cepatanmu lumayan juga, tapi sayang, tenagamu kurang, melihat jurusmu itu. Kau pasti belajar Hongquan, kan? Siapa kau bagi Xiaofu? Lancang sekali. Kau pikir kau siapa? Beraninya. Kau menyebut guruku seperti itu. Seluruh dunia ini Hanya Tuan Feng. Satu-satunya orang. boleh memanggil guruku dengan sebutan itu. Bagaimana kalau ada kemungkinan bahwa akulah Tuan Feng yang kau maksud itu? Orang sehebat Tuan Feng, bahkan guruku saja, kalau bertemu dengannya, harus berlutut dengan hormat. Mana mungkin dia mau merendahkan diri jadi satpam kecil? Memangnya, kenapa kalau jadi satpam merugikanmu? Semua pekerjaan itu sama derajatnya. Jangan sombong dan memandang rendah orang lain. Karena kau cuma mengakui gurumu, akan biarkan Xiaofu yang bicara padamu. Kuberi kau waktu, dalam 1 menit, harus muncul di depan pintu grup Hongsheng. Kalau berani terlambat 1 detik saja, tanggung sendiri akibatnya. Baik Tuan Feng. Kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya menyuruh guruku datang dalam 1 menit. Guruku sekarang sedang ada, grup Hongsheng milikku ini. Aku ingin lihat. Apakah kamu bisa memanggil guruku keluar? Tunggu saja. Gurumu akan segera sampai. Tuan Feng. Guru. Dia itu cuma satpam rendahan. Mana mungkin, orang yang Tuan sebut sebagai Tuan Feng itu. Diam. Tuan Feng itu orang hebat. Pemikiran dan kelasnya, mana mungkin bisa dipahami oleh orang kecil seperti kita. Sudah kubilang berkali-kali, segala sesuatu harus punya rasa hormat. Tuan Feng. Semua salah si kecil Fu. Saya gagal mendidik murid dengan benar. Mau dipukul, atau dihukum terserah Tuan saja. Saya tidak akan mengeluh sedikit pun. Tuan Feng. Kenapa? Sekarang sudah tidak meragukan identitasku lagi. Saya orang bodoh yang tidak tahu diri. Saya orang yang mata duitan dan tidak tahu sopan santun. Tadi gaya bicaramu besar sekali. Mau membuatku menanggung akibatnya. Masih mau membuangku keluar. Tadi saya benar-benar tidak tahu siapa yang ada di depan saya. Saya akan segera melunasi sisa pembayaran grup Sun. Dan akan saya tambah 100 juta sebagai ganti rugi. Putuskan kedua lenganmu sendiri. Hei. Menurutmu bagaimana? 100 juta. Cukuplah untuk mengatasi grup Sun dari krisis yang sedang dihadapi sekarang. Sudahlah, bangunlah, nggak sevulgar itu kok. Nggak usah sampai potong tangan segala. Kasih tambahan 200 juta sebagai kompensasi saja. Betulan perusahaan lagi butuh dana. Makasih banyak, Tuan Feng. Kartu ini ada 350 juta. Silakan diterima. Kalian berdua balik duluan saja. Ada urusan yang mau gue bekarain sama kepala departemen malam kalian. Baik. Kenapa nih? Matahari Zumpumian di sini. Karena ada yang mahur. Jangan bilang, mau naikin gaji gue. Pikiran kamu cuma uang saja ya. Kita bahas yang penting-penting saja. Kebocoran rahasia perusahaan kali ini. Ulah Sun Jingru sama Yin Tianqi yang main mata. Ambisi dia buat kuasai grup Sun. Bukan baru sehari 2 hari ini saja. Yin Tianqi itu tiap hari kayak lalat. Yang nempel terus sama kamu. Tentu juga demi rebut kekuasaan. Benar sekali. Anak orang kaya. Pemegang saham besar perusahaan. Kolaborasi orang dalam dan luar. Situasi kedepannya bakal bahaya banget. Jadi maksud kamu mau minta gue buat gerak duluan? Wah nggak bisa gitu. Kenapa? Tuan Feng yang gak kenal takut ini. Ternyata bisa takut juga. Bukan takut sih. Masalahnya. Harus tambah bayaran. 10 juta. Mu aneh banget. Biasanya pelitnya minta ampun. Kok hari ini gampang banget setujunya. Pasti jebakan. Apa yang kau pikirkan? Zia kubonu betinice. Ya ropitur ini rabodimartan akat bulin. Buan kulekor tidak piala misa. Buan kukumia kamu bersyangka terapia memukar mereka hau matera.
Menolak ternyata. Selain itu, aku kasih kamu cuti berbayar selama 1 bulan. Cuti berbayar. Tumben, kamu baik banget. Kamu sudah berulang kali menggagalkan rencana jahat Sun Jingru. Gin Tianqi. Mereka pasti sudah terdesak gara-gara kamu. Habis ini mereka pasti akan menyerang balik dengan membabi buta. Ku nggak punya energi lebih buat jagain kamu. Sebulan ini mending kamu pergi jalan-jalan dulu buat menenangkan diri. Tunggu sampai aku beresin semua masalah ini, baru kamu boleh balik lagi. Tumben nih perhatian sama aku. Jangan kepedean. Aku cuma nggak mau nanti harus jenguk kamu di rumah sakit. Terus masih harus bayarin biaya pengobatanmu lagi. Tenang aja, dunia ini belum ada yang bisa melukai aku. Sudah, demi uang ini. Untuk beberapa waktu ke depan, aku bakal jagain kamu terus tanpa celah. Biarkan saja mereka datang kalau berani. Terserah kamu saja. Antar aku pulang. Halo, Kakak cepat bawa Ye Feng pergi dari sana. ibu sudah gila. Menyewa sekelompok preman untuk menyerang kakak. Dan Ye Feng, sepertinya dia juga menyewa ahli bela diri. Kalian cepat pergi. Oh ya, Jangan sampai bilang. kalau aku yang telepon. Apa? Puheng. Dia bilang, Sun Jingru sudah menyewa preman. Memangnya masih ada pendekar bela diri lain mau menyerang kita? Apa dia sebaik itu? Tidak tahu. Pak Sun, bocah. Ketemu lagi. Ternyata si Huzito. Kenapa, belum puas dihajar waktu itu? Sekarang datang lagi cari masalah. Apa kancing bajumu sudah dikencangkan, bocah? Jangan belagu kamu di sini. Waktu itu cuma kebetulan kalian beruntung. Kali ini, beruntunganmu tidak akan semujur itu. Habisi bocah ini duluan. Cuma bermodalkan kalian para kroco ini. Kamu yang tidak becus ini, bocah. Kamu pikir ini sudah berakhir, karena tahu kamu jagoan. Aku sengaja mendatangkan ahli bela diri untuk menghabisimu. Master Ye, akhirnya Anda datang juga. Bocah ini yang namanya Ye Feng, setidaknya dia petarung tingkat kekuatan otot. Bocah, Master Ye adalah petarung tingkat tenaga dalam. Kuatannya jauh lebih hebat dari Hong Fu. Hari ini tamatlah riwayatmu. Aspersana, petarung tenaga dalam. Feng, konon petarung tenaga dalam bisa mengerahkan energi dalam tubuh, menembus kulit dan daging, mengguncang organ dalam. Kau jangan sekali-kali beradu kekuatan langsung dengannya. Aku sekarang akan menelepon untuk minta bantuan. Halo? Sialan. Kenapa tidak ada sinyal? Pak Sun, hemat saja tenagamu. Aku sudah lama memblokir sinyal di radius 100 meter ini. Mau kau punya sayap sekalipun hari ini, kau tidak akan bisa terbang keluar. Menghadapi seorang praktisi bela diri tingkat anjing rendahan, tidak perlu sampai minta bantuan. Tapi, Cuma tingkat anjing saja. Anak muda kau benar-benar berani sombong. Kuharap nanti kau masih bisa tertawa. Tuan Ye Feng, semuanya kuserahkan pada Anda, anak muda. Jangan bilang orang tua ini tidak memberimu kesempatan, akan mengalah satu jurus. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan langsung berbalik pergi. Aku paling benci orang yang lebih sok hebat dariku. Tidak mungkin. Bahkan Tuan Ye bukan lawannya. Bagaimana mungkin? Terima kasih banyak senior sudah berbelas kasih. Uang yang mereka beri, 3 juta sebagai upah, ditambah 7 juta simpananku, anggap aja itu buat ganti rugi, buat senior. Lumayan, kamu tahu diri juga, pergi sana, ainyah kamu, saya segera pergi. Master Ye, Anda kan sudah terima uangnya. Kenapa main pergi begitu saja, lagi pula? Bukannya Anda sudah menjamin pada saya, pasti bakal habisi Ye Feng, persetan denganmu. Kalau bukan karena omonganmu, bilang lawan cuma bocah ingusan. Mana mungkin aku mau setuju. Sekali lagi kamu berani buka mulut, aku bunuh kamu sekarang juga. Huzi. Apa, masih ada kartu as? Cepat keluarkan semua. Wan. Pelan-pelan. sampah. Sekelompok orang, ditambah satu ahli bela diri tenaga dalam, laman bocah ingusan saja, tidak mampu. Buat apa? Aku memelihara sampah seperti kalian, tidak ada gunanya sama sekali. Yin, Tuan Muda Yin, benar-benar bukan salah kami, karena si Ye Feng, licik sekali. Menyembunyikan kekuatannya, bahkan seorang ahli bela diri tenaga dalam seperti Master Ye saja bukan tandingannya. Jadi maksudmu, Ye Feng itu. minimal juga seorang ahli bela diri tenaga dalam. Dia sudah gila ya?
Banyakan nonton drama sampah, tidak ada kerjaan, pakai acara pura-pura lemah segala, terus lagi. Kenapa dari tadi kamu tidak bilang? Tuan Muda Yin, ngomongin ini semua, sudah tidak ada gunanya lagi. Lebih baik pikirkan, apa yang harus kita lakukan sekarang. Tepat pergi sana. Baik-baik. Kalau cara kasar tidak mempan, pakai cara halus saja. Apa Tuan Muda Yin sudah punya rencana? Aku sudah lama menyuruh orang menyelidikinya. Ye Feng itu, sama sekali bukan pacar Sun Muqing. Melainkan cuma pengawal sewaan, lagi pula. Orang itu sangat mata duitan. Kalau begitu, kita habisi saja pakai uang. Tidak bisa tuan. 20 juta saja, 30 juta, uangku sangat banyak. Aku tidak percaya dia tidak akan goyah. Tuan Muda Yin memang pintar. Turun kau dari sana, bisa menyetir tidak sih? Pak, kau tidak lihat ada orang di sini, sangkirkan mobilnya, sekarang. Feng, tuan muda kami bilang, ingin bertemu denganmu, asal kau mau datang, keuntunganmu tidak akan sedikit, kalau soal uang. Bilang dong dari tadi, ayo. Bukankah itu tadi Wang Hu? Gawat. Wan Feng, dibawa pergi oleh Wang Hu, aku harus segera melapor pada Bu Sun. Masuk sana. Tuan Muda Yin ada di dalam. Tuan Muda Yin, orangnya sudah dibawa ke sini, duduklah. Katakanlah. Ada urusan apa mencariku? Ancang sekali. Tidak ada urusan penting kok, hanya ingin mengajak Tuan Ye membicarakan bisnis. Burung yang baik akan memilih pohon yang tepat untuk hinggap, bakat seperti Tuan Ye. Layak mendapatkan panggung yang lebih besar. Mengapa harus merendahkan diri di grup Sun, hanya menjadi satpam kecil? Yang bisa Sun Muqing berikan pada Tuan Ye. Aku pun bisa memberikannya, bahkan 2 kali lipat. Wang, kuasaan, wanita cantik. Asalkan Tuan Ye meminta, aku akan memenuhinya semua untukmu. 2 kali lipat ya. Padahal Bu Sun baru saja memberiku bonus 10 juta. Kalau 2 kali lipat, berarti 20 juta dong, hanya 20 juta. Mana bisa menunjukkan ketulusan niatku. Asalkan Tuan Ye setuju untuk bekerja untukku. 50 juta ini akan menjadi milik Tuan Ye. Itu 50 juta setiap tahun. Huzi. Sini. Yang kau lakukan, sakit sekali. Sepertinya ini bukan mimpi. Bicara saja, memberi sebanyak ini. Yang kau inginkan dariku. Pak Ye, Memang orang yang cerdas. Gampang kok. aku ingin Pak Ye. Tetap berada di samping Sun Muqing. Awasi semua gerak-geriknya. Setelah aku berhasil menguasai grup Sun, aku berjanji Pak Ye bisa jadi penguasa. Dunia bawah tanah ini, dunia bela diri, keamanan, bisnis kelabu, semua akan ada di bawah kendalimu, termasuk Sun Muqing sendiri. Aku mengerti maumu. Jadi, kau ingin aku jadi pengkhianat, menjual majikan sendiri ya? Tapi, aku punya saran yang lebih bagus. Mau dengar tidak? Sepertinya Pak Ye cepat sekali mendalami perannya. Bahkan sudah mulai memikirkan kepentingan untukku. Baiklah, kalau begitu, akan ku dengarkan saran hebatmu Pak Ye. 50 juta. Harga nyawamu. Lelucon, Pak Ye ini sama sekali tidak lucu, lagi pula. Aku ingatkan Pak Ye. Kalau hasil akhirnya tidak memuaskan hatiku, maka Pak Ye, jangan harap bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Aku tahu, Pak Ye punya kemampuan bela diri yang hebat, tapi para pengawal ini adalah orang-orang yang kubayar mahal. Masing-masing dari mereka punya kekuatan petarung tenaga dalam. Kalau kita bekerja sama, bahkan bisa menahan serangan petarung bela diri level Huajin. Ini kesempatan terakhir yang Tuan Muda berikan buat Pak Ye. Pak Ye harus berpikir matang sebelum menjawab. Cuma modal mereka mau nahan aku. Tuan Muda Yin mending mikir baik-baik. Mau pakai gaya apa? Biar mohon ampunnya lebih nyaman. Keras kepala sekali. Habisi dia. Aspersana. Mana mungkin mengalahkan dalam satu gerakan 2 petarung bela diri level anjin. Sebenarnya, sehebat apa dia, Wan Muda Yin kalau tidak ada kartu as lain. 50 juta ini, bawa pulang ya. Bakal nyesel sama semua yang lo lakuin hari ini. Kata-kata Tuan Muda Yin benar juga, tersek sekarang, malah jadi agak nyesel. Gimana, kalau Tuan Muda Yin kasih lagi 50 juta, kalau tidak,
Nggak jamin Tuan Muda Yin hari ini bisa keluar dari ruangan ini apa nggak? Tuan Muda Yin harus mikir matang sebelum jawab. Kartu ini ada 50 juta, kata sandinya 68. Sekarang lo bisa pergi kan? Sip deh. Semoga makanannya enak Tuan Muda Yin, nggak usah diantar. Tuan Muda Yin, kita biarin dia pergi gitu aja. Sampah. Kenapa? Tadi lo nggak berani berkutik. Apaan sih cari perhatian banget? Ambil foto. Efeng lagi terima duit tadi, kirim semuanya ke Sun Mucing. Terus, sampaikan pesan ke dia. Bilang, kalau Yefeng sudah jadi anak buahku. Dia sama sekali nggak punya kesempatan buat menang. Suruh dia nurut, serahkan grup Sun itu. Kalau nggak, bakal berakhir. Jadi, gelandangan. Tuan Yin memang cerdik. Taktik adu domba ini. Sekalipun Yefeng nggak punya niat jahat, dalam hati Sun Mucing pasti bakal tumbuh rasa curiga. Lama-kelamaan, mereka pasti bakal renggang. Saling menjauh. Pas saat itu tiba, kita bahkan nggak perlu repot-repot turun tangan. Grup Sun bakal hancur dengan sendirinya. Sudah, sana cepat laksanakan. Dasar orang gila. Direktur Sun, kok kamu kesini? Wang Qiang bilang, kamu dibawa sama Wang Hu, jadi aku langsung bawa orang ke sini. Kamu nggak apa-apa, kan? Aku dapat kabar, In Tianqi juga ada di dalam. Nggak apa-apain kamu, kan? Duh, kamu ngomong apa sih? Tuan Yin itu orang baik kok. Lihat, bukan cuma nggak apa-apain aku, tapi malah kasih aku biaya kehadiran 100 juta. Apa kamu yakin? Memangnya Tuan Muda Yin melakukannya dengan sukarela? Ini keterlaluan sekali bukan? Memangnya aku bisa memaksa kalau tidak mau? Kamu pikir Tuan Muda Yin itu bodoh apa? Aku tahu grup Sun lagi butuh dana. Uang 100 juta ini pakai saja dulu buat keadaan darurat. Aduh, jangan buru-buru menolak dulu. Uang 100 juta ini bukan cuma-cuma. Anggap saja aku menanam modal di grup Sun. Kamu harus buktikan dirimu. Semua harta yang aku punya sudah kuberikan padamu. Masa depanku untuk meneruskan keturunan. Semuanya bergantung padamu. Iya. Aku tahu cari uang itu susah. Kalau sampai rugi, sudah. Aku yang rugi sedikit. Aku nikahi saja kamu. Bagaimanapun juga, aku ini penolongmu. Kenapa kamu malah membalas air tuba dengan air susu? Direktur Sun, foto yang kukirimkan padamu sudah diterima. Jujur saja ya. Feng sudah lama memihak padaku. Kalau tidak begitu kenapa, setiap kali kamu dalam bahaya, dia selalu kebetulan ada di sana. Dalam pertarungan ini, kamu tidak punya peluang menang sama sekali. Kalau masih mau selamat, Serahkan saja grup Sun itu padaku. Supaya kamu tidak berakhir dengan kehilangan segalanya. Mate gapungsan pupi antiken pudiaktis mahan. Menahpur an. Kawin muyaan inatiahumins. Huraha wata ara hurdanina tegat nanyinahan sekaton ampusa event. Una tunyaan shendi demujatanunan. Unan an dan manti tuhadakin manasikan. Flannes, wecinggusa andosan caan dan jingkat sekwan andonya an eno antikishan yinsat. Inilah dalang, membocorkan rahasia perusahaan. jangan. Ini benar-benar sudah direncanakan. Sadarlah. Siapa yang menelepon? Kenapa kamu melamun seperti orang kehilangan nyawa? Bukan apa-apa, telepon dari kantor. Gaji kalian masing-masing, saya tambah 1.000. Kalian pulang saja duluan. Terima kasih banyak, Pak Sun. Mereka semua dapat tambahan 1.000 sebagai orang yang paling berjasa hari ini. Apa aku juga dapat hadiah? Antar aku pulang. Bukan. Gila ya. Dasar kaya anjing, gampang banget berubah sikap. Sudahlah. Aku nggak mau berdebat sama perempuan. Menyebalkan sekali. Muking, apa? Dari sore, tadi kamu diam di kamar terus. Feng manggil buat makan saja kamu nggak mau. Tadi katanya lagi kesal. Siapa yang buat kamu kesal?
Siapa lagi kalau bukan orang gila sialan itu? Dan urusan kantor yang berantakan itu. Sudahlah nggak usah dibahas. Mau tidur. Besok masih banyak urusan kantor yang menumpuk. Muking, kamu tahu nggak? Kamu sekarang kayak gimana? Kayak orang yang lagi jatuh cinta. Tapi sok jual mahal. Nggak mau ngaku. Tak siapa. Siapa yang jatuh cinta? Biarpun di dunia ini sudah nggak ada laki-laki lagi. Cuma, gara-gara si Ye Feng itu saja, aku sebagai presdir pun tidak sudi meliriknya. Ternyata si Ye Feng toh masih bilang kamu, nggak ada apa-apa. Aku saja nggak pernah sekalipun menyebut nama Ye Feng. Malah bikin aku jadi bahan tertawaanmu. Iya sudah. Aku salah, ampunilah aku. Serius deh. Walaupun aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu sama Ye Feng. Tapi aku tahu, banyak hal yang bisa selesai kalau diomongin baik-baik. Kalau cuma gara-gara salah paham yang nggak jelas, terus harus kehilangan satu sama lain, baru namanya penyesalan seumur hidup. Main bola macam apa itu? Aku cari 2 ekor anjing saja buat main, masih jauh lebih jago daripada kalian. Sudah. Malam ini aku tidur di kamarku sendiri. Terserah kalian mau bikin ribut kayak apa. Sekalipun rumahnya sampai roboh, aku nggak bakal dengar apa-apa. Kamu? Nyebelin banget. Semangat. Feng. Yang mau aku omongin sama kamu. Wah. Akhirnya, Tuan Presdir kita mau juga turun ke sini. Buruan dimakan dulu makanannya, betul sengaja aku sisain buat kamu. Semuanya makanan kesukaan kamu, habisin dulu makanannya. Habis itu baru kita ngobrol. Dia ternyata masih ingat hal-hal ini. Dasar orang gila. Mau ngomong apa cepat bilang. Gak lihat aku lagi sibuk apa. Tuan Putri ini sudah dikasih hati malah minta jantung ya. Jujur sama gue. Sebenarnya hubungan lo sama Yin Tianqi itu apa? Kalian kenal dari kapan? Tadi sore pas ketemu kalian ngobrolin apa aja. Kenapa dia ngasih lo uang tunai 100 juta? Udah gila ya? Tunggu dulu. Yin Tianqi yang bilang gitu ke lo. Jadi, lo dari tadi cuma gara-gara masalah sepele kayak gini, sampai ngambek seharian. Dia bilang lo udah lama memihak ke dia. Terus bilang kalau gue nggak punya kesempatan buat menang. Juga nyuruh gue buat cepet-cepet nyerahin grup Sun. Aduh, Kak. Bisa pakai otak lo sedikit nggak sih? Taktik adu domba sesederhana ini aja, nggak bisa lihat. Soal gimana gue bisa kenal dia, emangnya, lo nggak tahu. Kalau bukan gara-gara lo yang jadiin gue tameng. Mana tahu ada orang kayak dia. Bener juga ya. Kan cuma khawatir, makanya jadi panik. Jangan lo sama gue. Rasa ya. Ciuman pertama gue. Kalian berdua, yang disembunyiin dari gue ya? Gak ada deh. Ada deh, gak ada. Sebenarnya ada apa nggak sih? Gak ada. Kalian berdua kompak banget. Mendingan jadian aja sekalian. Siapa juga yang kompak sama cewek gila ini? Bakal buta kali kalau sampai naksir dia. Mending jomblo seumur hidup. Daripada harus terjun dari atap kantor. Juga nggak bakal sudi melirik orang gila kayak kamu. Aku sudah selesai makan. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Cih kidikiar, pantas saja Mucing masih muda. Sudah bisa mengendalikan grup Sun. Kalau sudah kejam, bahkan dirinya sendiri pun dia bohongi. Tuan Muda Yin, taktik adu domba Anda berhasil. Kemarin sore, Sun Mucing sama sekali tidak datang ke kantor. Katanya, ia sedang ada masalah besar dengan Ye Feng. Bagus. Aku dapat kabar. Presiden Direktur Grup Tianjun, Zhao Yue hari ini akan datang ke Kota Naga. Aku harus menyambut tunanganku ini dengan baik. Untuk urusan Grup Sun, berikan mereka tekanan. Kalau ada perkembangan apapun, laporkan secepatnya. Keluarga konglomerat nomor 1 di ibu kota, Presiden Direktur Grup Tianjun. Zhao, ternyata adalah tunangan Anda, Tuan Muda Yin, dengan bantuan perusahaan raksasa. Seperti Grup Tianjun, kita tidak perlu pusing lagi
buat menyingkirkan gadis kecil Sun Muqing itu. Mobil siapa ini? Buruan jalan. Kamu sudah gila ya? Mobil ini jelas bukan mobil sembarangan. Mana mungkin kita sanggup menanggung risikonya? Tunggu Tuan Feng datang saja baru kita urus. Ada apa sih? Parkir di sini apa tidak menghalangi? Cepat suruh orang pindahkan mobilnya. Kak Ye Feng. Xiao Yue. Bukannya kamu lagi di ibu kota, membantu kakek tua itu mengurus perusahaan. Kenapa malah ke kota naga? Jelas untuk memenuhi janji pertunangan kita. Penuhi. Pertunangan. Astaga. Kaya dan cantik jelita ini, ternyata tunangannya Tuan Feng. Kalau begitu, bukankah Pak Sun sedang patroli? Pak Sun. Lihu itu. Dia sudah gila. Tolong jangan masukkan ke dalam hati perbuatannya. Kalau gila ya obati sana. Ajukan laporannya. Nanti saya setujui. Muqing, pasti ada kesalahpahaman di sini. Walaupun aku baru kenal Ye Feng tidak lama. Dan sikapnya memang agak kurang ajar. Tapi menurutku dia bukan orang seperti itu. Ia cuma pengawalku. Mau ada pertunangan atau tidak, memangnya apa urusannya denganku? Ayo, pergi. Sun Jingru tiba-tiba mengumumkan rapat pemegang saham. Aku ingin lihat. Trik apa lagi yang ingin dia mainkan? Sudah salah masih saja keras kepala. Aku juga tidak bisa membantumu lagi. Berdoa saja sana. Sankir. Minggir. Emangnya aku tidak tahu. Grup Tianjun. Tapi itu kan tempat kakek guruku, harta paling berharga milik si kakek tua itu. Kalau dia tidak buka mulut, kamu bisa segampang itu pergi dari Kyoto. Lagi pula, dengan sifatmu yang ingin dunia kacau balau, mana mungkin mau patuh menjalankan pertunangan ini? Memang tidak bisa bohong sama Kak Feng. Soalnya grup kami mau ekspansi bisnis. Jadi si Nona ini datang lebih awal ke kota Long untuk survei. Sekalian membatalkan pertunangan. Aku sudah duga. Karena grup Tianjun mau ekspansi bisnis. Sudah, nggak usah repot-repot. Mu langsung saja sama si Pak Sun kita itu bicaranya. Pak Sun kemana ya? Bukannya tadi masih ada di sini. Apaan ini? Pas lagi penting, malah menghilang. Masih mau cari uang nggak sih? Aku kan, cuma ngarepin bonus dari situ buat jajan. Kak Feng. Wanita tadi itu, benar Sun Muqing dari grup Sun kan? Pacar kamu ya? Apa dia nggak bakal marah? Lihat aku perlakukan kamu begini, nggak kayak aku. Aku cuma bisa peduli sama kakak. Pergi sana. Jangan mulai deh. Mata kamu taruh di mana sih? Mana mungkin aku naksir dia? Gini saja, mu siapkan kontraknya. Biar aku yang suruh dia tanda tangan. Dasar batu. Malam ini ada pesta di grup Tianjun. Kak Feng bisa langsung bawa Pak Sun ke sana. Kontraknya bakal aku suruh orang siapin duluan. Sudah, aku pergi dulu. Dengan surat undangan ini, pelit itu harus kasih aku 100-200 juta. Muqing, laporan keuangan bulan ini. Kamu juga sudah lihat kan, rencana pengembangan lahan di selatan bocor, bikin kerugian perusahaan jadi parah banget. Kamu sebagai direktur utama, harus cari cara buat ganti rugi perusahaan. Sisa pembayaran dan ganti rugi dari grup Hongsheng, cukup buat bikin neraca keuangan kita balik impas. Apa ini masih belum cukup? Pagunanya cuma balik modal. Pinjaman bank dalam jumlah besar jatuh tempo minggu depan. Mitra bisnis juga karena masalah kebocoran rahasia itu. Ramai-ramai menunda perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada suntikan dana segar lagi, grup Sun akan bangkrut. Mulai besok. Pak Sun, kami berinvestasi demi mencari keuntungan. Kita tidak bisa terus-terusan rugi begini. Benar sekali Pak Sun. Jika Anda tidak sanggup lagi memimpin perusahaan untuk untung, maka saya mengusulkan untuk mengganti posisi direktur utama. Saya setuju. Karena semua orang sudah sepakat, maka saya mengusulkan Uhang yang akan menjabat sebagai direktur utama yang baru. Tunggu dulu. Saya keberatan. Saya akan menggunakan hak veto saya untuk menolak usulan ini. Dia mungkin belum tahu bahwa anak kesayangannya itu sudah lama berkhianat. Heng, apa yang kamu katakan? Menurutku meskipun aku jadi direktur utama, belum tentu bisa lebih baik dari kakakku. Bagaimana kalau posisi direktur utama ini, biar kakakku saja yang lanjut menjabat? Kamu?
Kamu tahu apa yang sedang kamu katakan, kesempatan yang sangat langka. Asalkan kamu mengangguk saja, kita berdua bisa langsung menguasai grup Sun sepenuhnya. Menurutku hidup tenang sebagai orang, cuma tahu foya-foya saja, tidak ada salahnya kok. Lagi pula, mu kerja sama-sama Tuan Muda Yin itu, sama saja kayak bunuh diri. Cepat atau lambat, kamu bakal dimangsa habis, sampai nggak tersisa apa-apa. Emang kamu tahu apa, dasar nggak berguna. Tuan Muda Yin sudah janji, asalkan Sun Muqing menyerahkan grup Sun, proyek kerja sama 100 miliar dari grup Tianjun, kontraknya bisa langsung ditandatangani. Grup Tianjun, konglomerat nomor 1 di Kyoto itu, Bu Sun. Demi kepentingan perusahaan, sebaiknya kamu serahkan saja grup Sun secara sukarela. Wah, kebetulan banget. Aku juga punya kontrak dari grup Tianjun di sini. Mau aku bantu? Singkirkan mereka untukmu. Bukannya tadi kamu di bawah nemenin tunanganmu? Apain kesini? Loh, tatapan mata kamu itu apa-apaan? Xia Xiaoyue itu anak buah guruku. Aku sudah anggap dia kayak adik sendiri. Pertunangannya itu sama orang lain. Bukan sama aku. Tunggu dulu. Mu cemburu ya? Siapa yang cemburu? Aku cuma. Cukup. Rapat pemegang saham. Bukan tempat buat kalian pacaran. Feng, kamu cuma kepala bagian keamanan kecil. Gak punya hak ikut rapat pemegang saham. Tolong segera pergi dari sini. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu karena mencuri rahasia perusahaan. Menyeretmu ke kantor polisi. Mencuri rahasia perusahaan katanya. Menyeret ke kantor polisi. Aku takut sekali. Kamu? Apa kau bilang? Siapa bilang aku bukan pemegang saham? Baru saja kemarin, aku menyuntikkan dana 100 juta ke grup Sun. Dan resmi jadi pemegang saham grup Sun. Oh ya, uang 100 juta itu juga dari bos kesayanganmu. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Tanpa melalui rapat pemungutan suara pemegang saham, tanpa persetujuan lebih dari separuh pemegang saham perusahaan, bagaimana bisa kau masuk ke grup Sun? Aku punya hak veto atas keputusan penting. Perjanjian penyertaan modal kakak ipar, aku sendiri yang tanda tangani dan putuskan. Kamu Benar-benar tidak becus, cuma bisa bikin masalah. Kenapa aku melahirkan anak sepertimu? Sampah yang berkhianat pada keluarga sendiri. bukannya ini sifatnya nurun dari ibu. Sekalipun kau jadi pemegang saham grup Sun, lalu kenapa? Tuan Muda Yin sudah bilang. Selama aku mengendalikan grup Sun, proyek 100 miliar grup Tianjun akan segera cair. Memangnya cuma kau yang punya. Ini Adalah undangan eksklusif. tingkat tertinggi dari grup Tianjun. Diberikan langsung oleh Pak Zhao dari grup Tianjun. Tiap lembarnya unik dan asli. Mustahil bisa dipalsukan. Tidak mungkin. Kau kan cuma pengawal rendahan. Mana mungkin bisa punya undangan tingkat tinggi seperti ini? Kau kan jago bela diri. Pasti kau mencurinya. Benar, pasti begitu. Dasar gila. Kalau undangannya bermasalah, coba saja kau kedipkan matamu. Grup Tianjun. Kita nggak bakal sanggup kalau harus berurusan sama mereka. Feng, beraninya kamu ya? Undangan eksklusif yang dikasih langsung sama Pak Zhao aja, beraninya kamu curi. Kalau sampai grup Tianjun menuntut, seluruh keluarga Sun bisa kena batunya gara-gara kamu. Kalau otak nggak dipakai, mending didonasikan aja. Surat undangan yang udah rusak kayak gitu, mana perlu aku curi? Kalau bukan karena uang, mau dijemput pakai tandu emas pun, ku ogah datang. Mana mungkin? Grup Sun memang lumayan bagus. Tapi belum sampai level yang bisa diundang langsung sama Pak Zhao dari grup Tianjun. Jangan si orang gila ini. Kalian gimana? Masih ada yang mau diomongin? Karena semua nggak ada keberatan. Sekarang kita bahas soal restrukturisasi saham si Sun Muqing. Biarpun kamu punya undangan grup Tianjun, terus kenapa Pak Zhao dari grup Tianjun itu tunangannya Tuan Muda Yin? Anti. Cukup Tuan Muda Yin bicara sepatah kata saja, kota Longcheng nggak bakal ada lagi tempat buat grup Sun berdiri. Sun Muqing, jangan bilang Bibi ini gak punya perasaan ya. Asalkan sekarang kamu serahin grup Sun ke Bibi. Bibi jamin hidup kamu terjamin seumur hidup. Mimpi aja kamu, grup Sun itu keringat darah orang tua aku. Biarpun aku mati, aku nggak bakal kasih grup Sun ke kamu. Kita lihat saja nanti.
Meskipun aku ini terkesan berandalan, tapi aku bukan orang bodoh. Perbuatan ibuku itu sama saja seperti mengundang serigala masuk ke rumah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu memihak padamu. Terima kasih. Terima kasih juga untukmu. Kalau tidak tadi, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aneh, melihat dia seperti ini. Kenapa hatiku malah merasa iba ya? Kecil begitu saja. Pertunangan yang disebut-sebut itu cuma kesepakatan lisan orang tua saja. Xiao Yue sama sekali tidak mengakuinya. Mau Pum Zingpum benar-benar tidak perlu khawatir. Enak saja kamu bicara. Bagaimanapun juga, Nona Zhao itu adalah tunangan Esmi Yin Tianqi. Kalau dia demi menjaga muka kedua pihak, sengaja memihak, bagaimana jadinya perusahaan Sun kali ini? Sepertinya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Tenang saja, ada aku di sini. Pasti ku bantu kamu dapatkan kerjasama 1.000 miliar itu. Lagi pula, sekarang aku ini kan pemegang saham perusahaan Sun. Bahkan demi pembagian keuntungan saja, aku tidak mungkin diam saja melihat perusahaan Sun bangkrut. Tapi, Nona, jangan pernah meremehkan tekad seorang pria dalam mencari uang. Sekarang bersiaplah yang cantik. Pergi ke perjamuan itu. Kakakku si tiran itu, kenapa bisa jadi begitu penurut? Bukankah ini Direktur Sun? Kukira, kamu tidak akan berani datang. Yin Tianqi, aku sedang tidak ingin berurusan denganmu. Tolong segera pergi. Sun Wuqing. Jangan sampai dikasih hati minta jantung. Tuan Muda Yin bersedia bicara denganmu. Itu adalah sebuah kehormatan buatmu. Setelah pertunangan Tuan Muda Yin dan Direktur Zhao diumumkan ke publik, kamu mau cari muka sama Tuan Muda Yin. Kesempatan pun takkan ada. Cari muka apa? Omonganmu manis sekali. Bukankah itu sama saja dengan jadi anjing peliharaan orang? Sudah setua itu. Tidak tahu malu sekali. Kamu? Cukup. Sampah yang tidak bisa diandalkan, dan hanya bikin masalah. Direktur Sun, walaupun aku tidak tahu, bagaimana caranya kamu bisa mengambil undangan itu dari tangan tunanganku. Tapi asal aku bicara satu kata saja, pesta hari ini. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Yin Tianqi. Jangan keterlaluan kamu. Keterlaluan. Aku masih punya hal yang lebih keterlaluan. Sun Wuqing. Di kesempatan terakhir yang aku berikan padamu, serahkan grup Sun kepadaku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari ruang pesta ini hari ini, Tuan Muda Yin. Kenapa kamu tidak pernah kapok ya? Hanya dengan sampah-sampah ini, kamu pikir bisa menghalangi Direktur Sun kami, Feng? Aku tahu kamu punya kemampuan hebat. Tapi lalu kenapa? Adalah pesta grup Tianjun. Aku tidak percaya kamu berani buat keributan di sini. Feng, apa yang kamu lakukan? Ini adalah pesta grup Tianjun. Bagaimana bisa kamu berani buat keributan di sini? Kalau sampai grup Tianjun tahu, terus kalau sudah tahu mau apa? Tenang saja. Walau dia tahu pun, Xiao Yue pasti cuma bakal muji. Pukulan bos kecil ini mantap. Tapi, kamu? Beraninya kamu pukul tuan muda ini. Kalau berani coba pukul tuan muda ini sekali lagi. Kalian semua dengarkan. Ini dia sendiri yang minta. Kamu? Mau cari mati ya? Hajar dia sampai lumpuh. Kamu sudah gila ya? Kamu sudah gila ya? Ini kan acara perjamuan grup Tianjun. Kamu berani bikin onar di sini. Pak kamu nggak takut bakal disalahkan sama Direktur Zhao? Sekalipun dia ada di sini, pasti cuma bakal bilang bos kecil ini ganteng banget. Lagi pula, kalau bukan karena majikan kesayanganmu itu yang minta dipukul, apa bos kecil ini bakal bertindak? Tindakanku ini paling banter, cuma dianggap membela diri. Kamu itu siapa sih? Beraninya mau dibandingin sama Tuan Muda Yin. Tuan Muda Yin itu tunangan Direktur Zhao, tengah pemilik grup Tianjun. Dia lagi ada di rumah sendiri. Mau ngapain saja ya, terserah dia. Emang kamu siapa berani ngomong sepatah kata pun? Rumah nggak ada cermin ya? Nggak bisa ngaca lewat genangan air kencing. Masih berani ngaku setengah pemilik grup Tianjun. Gak lihat diri sendiri itu siapa? Emang pantas? Dasar orang gila. Kamu bikin keributan di pesta begini. Apa benar nggak bakal ada masalah? Grup Tianjun, keluarga konglomerat nomor 1 di Kyoto, bukan lawan yang bisa kita hadapi. Memangnya bakal ada masalah apa? Lagi pula aku cuma sekadar ngasih pelajaran. Beberapa anjing liar yang lagi menggila. Bahkan, kalau tempat pesta ini aku hancurkan sekalian. Kecil, pasti cuma bakal memuji aku. Karena sudah menghancurkannya dengan baik. Tenangkan saja pikiranmu itu. Hari ini kita tidak akan kenapa-kenapa. Malah aku bakal buat kamu pulang bawa kontrak 100 miliar. Dengan perasaan senang. Kontrak 100 miliar apanya?
Sun Muqing. Bocah ini berani mempermalukan aku di depan umum begini. Ditambah lagi dia mengacaukan pesta yang sudah dipersiapkan dengan susah payah oleh tunanganku. Kalau hari ini, kamu tidak menyerahkan. Sun Group. Alu memaksa bocah ini berlutut minta maaf padaku. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kali ini Bos Sun benar-benar cari masalah dengan orang yang salah. Keluarga Yin itu kan keluarga paling berkuasa di kota naga. Sekarang mereka malah bergabung dengan keluarga paling kuat dari Kyoto. Itu Tianjun Group. Kota naga ke depannya. Aduh. Iya benar. Mulai sekarang, kita semua cuma bisa mengikuti kemauan keluarga Yin saja. Bos Sun. Kesabaranku ada batasnya. Aku beri waktu 1 menit terakhir buat kamu berpikir. Kalau hasilnya tidak bikin aku puas, maka Sun Group tidak perlu lagi ada di dunia ini. Buat apa buang waktu bicara sama sampah kayak begini? Kalau dia berani macam-macam, tampar saja mulutnya sampai diam, berhenti. Tangan petir Chen Lei. Dulu dia ahli bela diri tingkat tinggi nomor 1 di wilayah barat laut. Tidak menyangka sekarang dia malah menjadi ahli bela diri andalan Tianjun Group. Bocah. Kali ini kamu tamat. Tuan Chen. Kenapa baru sekarang kamu datang? Aku ini kan tunangan dari Bos Zhao, dari Tianjun Group kalian, acara pesta perjamuan grup Tianjun kalian. Selain dipermalukan di depan umum, Aku juga ditampar berkali-kali. grup Tianjun kalian. Memang begini cara kerjanya. Mohon tenang Tuan Muda Yin. Boleh, saya tanya Tuan Muda Yin, siapa yang bikin onar di pesta perjamuan kami? Orangnya. Anak muda inilah yang mengacaukan pesta. Tetua Chen, aku perintahkan kau. Sekarang juga, habisi dia untukku. Orang di foto ini namanya Ye Feng. Kalian bisa panggil dia Tuan Feng. Nenek ini tidak peduli cara apapun yang kalian pakai. Pokoknya rekam wajahnya. Dalam ingatan kalian, tidak ada yang boleh menyinggungnya. Kalau ada yang bodoh berani menabraknya, kalian hajar saja dia. Apapun yang terjadi nenek ini yang tanggung. Woi sudah sadar belum? Kau mau apa lagi buat melawanku? Tuan Feng Anda bercanda. Bos Zhao sudah berpesan khusus, meskipun harus menyinggung seluruh dunia, kami tidak boleh menyinggung Anda. Kalian masih bengong kenapa? Beri salam. Tuan Feng. Xiao Yue ini ada-ada saja. Jadi begini caranya aku mau pamer. Bangkitlah kalian semua. Terima kasih Tuan Feng. Tetua Chen. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang sudah dipesankan oleh tunanganku kepada kalian. Kenapa kalian begitu hormat padanya? Kalau Tuan Muda Yin mau tahu, Pak Zhao kita sudah mengaku apa saja. Ida itu cuma sekadar pengawal rendahan. Kenapa Zhao Yue sebegitu pedulinya sama dia? Beraninya kamu pukul aku. Aku ini tunangan dari bos kalian, Zhao. Bos Zhao kami sudah berpesan. Siapapun yang berani menyinggung Tuan Feng, kami tidak akan segan-segan memberi pelajaran, apapun masalahnya. Bos Zhao kami yang akan tanggung jawab. Aku ini adalah anak tunggal dari keluarga Yin. Keluarga konglomerat nomor 1 di kota naga. Satu-satunya pewaris keluarga Yin, melepaskan calon suami kaya raya, seperti aku. Malah ribut besar demi seorang pengawal rendahan. Apa, otak bos kalian itu sudah ditendang keledai? Jaga bicaramu, Tuan Muda Yin. Bos Zhao kami bukan orang yang bisa kamu hina. Bagus, bagus sekali. Kalau hari ini kalian tidak memberikan penjelasan yang masuk akal padaku, aku akan langsung membatalkan pertunanganku dengan bos kalian. Membuat kalian tidak akan pernah bisa bertahan di kota naga. Diam. Hormat kepada kepala keluarga. Anya, kenapa ayah ke sini? Kalau aku tidak datang, apa kamu mau membuat keluarga Yin kehilangan muka? Tapi ayah, Dia itu Yin Jiangguo, kepala keluarga Yin dari kota naga. Kerjanya sangat licik dan kejam. Semua kekuatan yang pernah menyinggung keluarga Yin, pada akhirnya selalu berakhir hancur berantakan. orang yang bernama Paman Fu itu. Adalah petarung terhebat di bawah pimpinan Yin Jiangguo. Katanya 10 tahun yang lalu, ia sudah mencapai level petarung tenaga dalam. Mungkin sekarang sudah mencapai level guru besar. Setelah yang muda dipukul, yang tua datang. Benar-benar tidak ada kreativitasnya. Kalau terus begini, jangan setelah memukul yang tua, bakal datang lagi yang jauh lebih tua. Aku lagi ngomong sama kamu ya. Kamu dengar tidak? Meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu bisa punya hubungan dengan grup Tianjun. Tapi ingat, jagoan sehebat apapun tidak akan bisa menang lawan penguasa lokal. Anti jangan sampai berkonfrontasi langsung dengan keluarga Yin. Pak Sun semangat sekali ya. Saat genting seperti ini, masih sempat-sempatnya bermesraan. Tapi cara Pak Sun memang hebat juga. Tidak cuma menipu 100 juta dari tangan anakku, tapi juga berkali-kali membuat anakku kena sial. Dan sekarang, kamu bahkan membuat anakku malu di depan umum saat pesta. Kata Pak Yin itu tidak terasa terlalu mengada-ada ya.
Padahal jelas-jelas Tuan Muda Yin yang mengincar grup Sun dan terus merencanakan kelicikan. Kami hanya berusaha membela diri, makanya kami membalas. Terus kenapa kalau begitu, anakku mau melirik grup Sun milikmu? Sudah jadi kehormatan buat grup Sun. Seharusnya grup Sun sudah sepatutnya menyerahkan semuanya dengan sukarela. Kamu? Luar biasa, baru kali ini aku mendengar orang yang bisa membuat tindakan perampokan, terdengar, begitu percaya diri. Feng, sini bukan tempatnya orang sepertimu untuk bicara, cepat pergi sana. Jangan kira kalau pendukungmu sudah datang, kamu bisa seenaknya menggonggong di depan wajahku. Bukannya sudah kubilang jangan berkonfrontasi langsung dengan keluarga Yin, bukannya tadi kamu bilang kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aduh, lepasin, bajuku jadi kusut semua, yang aku tahu itu. Kalau bisa diselesaikan dengan tindakan, tidak usah banyak bacot. Baiklah, berani-beraninya di depan mataku. Yin Jiangguo masih berani bertindak seangkuh ini. Memangnya kalian pikir keluarga Yinku ini bisa ditindas begitu saja? Paman Fu, berhenti. Tuan Chen, kau yakin mau menghalangiku? Tuan Yin, Bos Zhao kami sudah berpesan, apapun. Tidak boleh ada yang mengganggu Tuan Feng. Apa sebenarnya maksud si Zhao Yue itu? Dia masih terikat pertunangan dengan anakku. Masih berani melindungi pria lain seperti ini. Apa dia sama sekali tidak menghargai anakku? Asyasam punya adik persangkia. Itu ilah apa ia sudah tidak punya tata krama dan harga diri lagi, Tuan Chen. Di kesempatan terakhir yang kuberi padamu, sekarang menyingkirlah. Aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Soal Zhao Yue itu, aku sendiri yang akan meminta pertanggungjawaban darinya. Mohon, Tuan Yin jangan mempersulit saya hanya menjalankan perintah. Karena, kau bersikeras menghalangi. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Tidak tahu diri. Ahli tingkat master. Tuan Feng, cepat pergi, biar aku yang menahannya untuk Anda. Pergi. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa kabur. Berhenti. Berhenti. Kakak Ye Feng, maaf ya. Aku datang terlambat, tapi kau tenang saja. Selama ada si kecil Yue di sini, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Pantas saja si gila itu begitu percaya diri. Ternyata dia adalah Presiden Grup Tianjun, Zhao Yue. Yang kalian lakukan, banyak orang yang sedang melihat nih. Jangan sampai kamu merusak reputasi tuan muda ini, Wei Yue. Yang sebenarnya sedang kamu lakukan, jangan lupa. Tunanganmu ini masih ada di sini. Jangan panggil begitu. Nona ini merasa jijik, apalagi menyebut soal tunangan. Nona ini sama sekali tidak pernah mengakuinya. Apa katamu? Diam. Dasar memalukan. Tepat menyingkir dari sini. Gadis keluarga Zhao. Bagaimanapun juga, kamu sekarang masih terikat pertunangan dengan Tianqi. Tapi kamu bukan hanya demi pria asing. Mempersulit tunanganmu sendiri. Mata harum bermari di depan umum. Bermesraan dengan orang lain. Apakah seperti ini didikan keluarga Zhao? Cuma soal pertunangan, kan? Sekarang sudah tidak ada lagi. Maksud keluarga Zhao? Maksud kamu sendiri. Hidup Nona ini. Nona ini yang menentukan sendiri. Tuan Yin, ini perjamuan grup Tianjun milikku. Kalau kamu datang sebagai tamu, kami sediakan jamuan yang mewah. Tapi kalau kamu tidak tahu diri, maka kami juga punya cara untuk mengusirmu. Baiklah. Sudah entah berapa tahun, tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Karena Direktur Zhao sudah memutuskan untuk bermusuhan, maka aku akan meladeni sampai akhir. Paman Fu. Memangnya cuma dia yang punya pendekar hebat, seolah Nona ini tidak punya saja. Paman deh. Sama-sama pendekar hebat, tapi tetap saja ada yang lebih kuat dan lemah. Tidak tahu diri. Jadi pengawal Pak Zhao pun bukan tandingan Paman Fu ya. Kalau begitu apa kita masih punya harapan untuk menang? Maafkan saya, Nona. Kekuatan lawan sudah mendekati level pendekar sakti. Saya bukan tandingannya. Bukan salahmu. Aku juga tidak menyangka keluarga Yin bisa punya jagoan seperti ini. Pak Zhao, urusan kita bahas nanti saja. Hei bocah, aku beri kau satu kesempatan terakhir untuk hidup. Berlutut dan bersujudlah untuk minta maaf pada anakku. Lalu hancurkan kedua tanganmu sendiri, baru aku akan biarkan kau tetap hidup. Percaya diri sekali kau.
Beraninya menyuruhku bersujud minta maaf, dasar tidak tahu takut mati. Bunuh dia untukku. Aku ingin dia mati. Tunggu sebentar. Kepala keluarga Yin. Apa yang kalian incar? Bukankah hanya keuntungan dari grup Sun? Asalkan kalian berjanji, membiarkan aku dan Ye Feng pergi, aku bisa memberikan grup Sun untuk ditukarkan dengan kalian. Aduh nona kecil. Apa perlu sampai segitunya? Dia itu cuma pendekar biasa saja. Tidak pantas untuk membuatmu mengorbankan grup Sun. Kan hasil kerja keras orang tuamu. Mu ke samping dulu saja. Lihat bagaimana aku menghajar dia. Jangan sok jago andeh. Bahkan pengawal ahli bela diri Pak Zhao sama sekali bukan tandingan Paman Fu. Gimana caranya? Kamu mau mengatasi itu? Soal grup Sun. Kan cuma benda mati. Hilang ya sudahlah. Yang penting kamu baik-baik saja. Paling tidak kita bisa mulai dari nol lagi. Apa ini? Kok jantung gue berdebar kencang banget ya? Sepertinya mulai sekarang harus kurangi begadang. Kisah cinta orang lain itu benar-benar mengharukan ya. Tapi, aku harus ingatkan kalian satu hal. Posisi kalian sekarang sama sekali nggak punya hak untuk tawar-menawar. Kalau aku bunuh kalian, grup Sun tetap akan jadi milik kami. Paman Fu. Habisi dia. Dasar orang tua bangka. Pas aku lagi berpikir, paling benci diganggu orang. Aku nggak terima. Cuma satu jurus. Bagaimana mungkin? Paman Fu saja bukan lawan Ye Feng. Sebenarnya sekuat apa dia itu? Aku sudah tahu Kak Ye Feng. Memang yang paling hebat. Masih punya kartu as apa lagi? Keluarkan saja semuanya. Menang jadi raja yang kalah, jadi pesakitan. Aku memang nggak sehebat kamu. Aku nggak punya alasan buat membela diri. Tapi keluarga Yin kami sudah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa banyak. Asal kamu mau membiarkan kami hidup, aku bisa berikan semua hartaku kepadamu. Tuan Feng bisa mencapai tingkat setinggi ini. Mantalnya pasti sangat kuat sekali. Mana mungkin bakal goyah cuma gara-gara harta receh. Punya uang. Bilang dong dari tadi, ayo transfer dulu uangnya. Nah baru ini Kak Ye Feng yang aku kenal. Nggak bisa. Kamu harus lepasin kami dulu. Tunggu kita sampai di tempat yang aman. Baru aku transfer uangnya ke kamu. Matahmu kumunambuk konsbue. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Nggak punya posisi buat tawar-menawar. Mau transfer sekarang. Au mati. Dana masuk ke Bank Nisin. 10 miliar. Uangnya sudah masuk. Sekarang bisa lepasin kita kan? Pergi. Mau pergi kemana? Kamu nggak pegang janji. J cuma bilang suruh lo transfer uang. Tapi nggak pernah janji bakal lepasin lo. Aku serahkan padamu. Mucing. Bibi sama sekali nggak pernah berpikir buat rebut grup Sun dari kamu. Tapi Yin Tianqi itu terus mendesak. Bahkan pakai nama keluarga Yin buat ancam Bibi. Bibi juga terpaksa setuju karena nggak punya pilihan. Semoga kamu bisa mengerti alasan Bibi. Masa sih? Tapi kenapa aku ingatnya? Mu yang duluan hubungi Yin Tianqi. Bagaimanapun juga, aku kan bibi kandung kamu. Waktu kamu kerja sama-sama orang luar, buat rebut grup Sun. Kenapa aku nggak lihat kamu ingat kalau aku bibi kandung kamu? Diam aja. Hampir lupa sama lu. Pak Sun. Ini proyek kerja sama ratusan miliar yang diurus langsung sama Kak Ye Feng buat kamu. Dari kenal Kak Ye Feng sampai sekarang, aku belum pernah lihat dia seperhatian itu sama perempuan. Tatapan mata macam apa itu? Mana mungkin gue naksir sama dia, kalau bukan karena mau bagi hasil. Juja ogah ngurusin urusan gak penting ini. Ngomong seolah gue juga bakal naksir sama lu aja. Mulutmu yang gak tahu aturan itu. Pengen banget aku sobek rasanya. Mu pikir kamu bisa? Benar-benar pasangan yang penuh drama ya. Keluarga Yin sudah hancur total. Para pengkhianat di dalam grup Sun juga sudah dibereskan semua. Proyek kerjasama 100 miliar milik grup Tianjun juga sudah di tangan. Apakah akhir tahun nanti aku bisa sukses besar atau tidak? Semuanya bergantung pada kemampuan Pak Sun. Cuma segitu doang ambisimu. Berani nggak kamu berpikir lebih besar? Akhir tahun nanti langsung sukses luar biasa. Harapan makin besar makin sakit nanti kecewanya. Ada benarnya juga.
Kak Ye Feng gawat. Tadi malam ada orang jago yang menyusup masuk. Pak De terluka parah kena satu pukulan. Dan juga menculik Yin Jiangguo sama Yin Tianqi. Dia juga bilang, pasti akan datang buat balas dendam. Kamu harus hati-hati. Biarkan dia datang. Aku tunggu dia di sini. Apa? Telepon dari siapa? Pak Sun. Kalau nggak mau Su Qianqian. Kenapa? Kamu dan Ye Feng harus datang ke Villa Shanshui sekarang juga. Ingat. Jangan coba main trik. Kalau tidak, kamu siap-siap saja buat ngurus jenazah Su Qianqian. Gawat. Qian diculik orang. Mereka menyuruh kita ke Villa Shanshui. Kalau nggak nyawa Qian terancam. Cepat juga ya datangnya. Tadi Wei Wei baru saja menelpon. Bilang tadi malam ada orang menculik Yin Jiangguo dan Yin Tianqi. Katanya mereka akan balas dendam ke kita. Yin Jianye. Adik kandung Yin Jiangguo. Yin Jianye dari kecil sudah menunjukkan bakat bela diri yang luar biasa. Kemudian dia dilirik oleh seorang master bela diri kuno dan diangkat menjadi murid. Kabarnya, usianya yang ke-30. Ia sudah hampir menembus level Grandmaster. Puluhan tahun telah berlalu. Dia pasti sudah menembus level atas Grandmaster. Feng, bagaimana kalau kita minta bantuan saja? Level di atas Grandmaster itu petarung puncak yang langka. Siapa yang mau ambil risiko nyawa? Demi menyinggung petarung sekuat itu, lagi pula. Bisakah kamu sedikit percaya pada kemampuan tuan muda ini? Cuma Grandmaster saja. Tuan muda ini bakal tetap menghajarnya sampai tewas. Tapi, segera berangkat. baik. Kakak, Anki, selama bertahun-tahun ini aku selalu berada di luar, berlatih dengan sungguh-sungguh. Sekarang kultivasiku sudah mencapai puncak yang sempurna, mencapai level di atas Grandmaster, petarung sehebat ini. Seluruh negeri naga ini tidak ada berapa orang. Sekalipun, si Ye Feng itu punya cara yang hebat, dia tidak mungkin bisa mengalahkanku. Ternyata paman kedua sehebat itu, bagus sekali. Aku harus membuat orang itu berlutut di bawah kakiku untuk memohon ampun. Aku ingin melihat dia mati dengan mataku sendiri. Yanya. Keluarga Yin kita, apakah bisa mengembalikan kejayaan masa lalu? Semua tergantung padamu. Tenang saja kakak. Selama si Ye Feng itu berani menginjakkan kaki di sini, aku pasti akan buat dia tidak bisa kembali lagi. Keluarga Yin kita juga bisa merebut kembali semua milik kita yang dulu. Oh ya. Kudengar si Sun Muqing itu punya paras yang luar biasa. Nanti setelah Ye Feng dibereskan, biar dia jadi pelayan pemuas nafsu buat Tianqi saja. Ye Feng, lihat saja bagaimana caramu mati nanti. Mereka sudah datang. Bagus. Kalian cukup punya nyali juga ya. Beraninya datang ke sini sendirian. Tuan muda kedua Yin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qian. Tolong segera lepaskan dia. Itu tidak penting. Yang penting adalah yang telah kalian perbuat sebelumnya. Membuat keluarga Yin kami kehilangan muka. Hutang ini harus segera dilunasi. Sekarang suruh pengawalmu ini berlutut dan bersujud minta maaf. Lalu serahkan grup Sun milikmu itu. Aku bisa membiarkan kalian tetap hidup. Mau orangku berlutut dan minta maaf padamu, masih mau aku menyerahkan grup Sun? Mulutmu besar sekali ya. Kamu juga bisa memilih untuk menolak. Tapi harganya adalah nyawa kalian bertiga. Lepaskan Qian dulu. Kalau tidak, aku tidak akan menyetujui syarat apapun darimu. Nona Sun, kamu tidak punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku. Kesabaranku ada batasnya. Jika jawabanmu masih belum memuaskan hatiku, maka dia akan segera berubah menjadi mayat. Kamu? Pak tua bangka. Jadi, rupanya setelah latihan puluhan tahun, mata nunggu menang di pas bu ya. Mata tah liangti. Mantu satu nibita. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Cuma belajar cara menindas wanita. Pantesan berani sombong sekali. Ternyata kamu punya keahlian juga. Bahkan aku sendiri harus mengakui. Usia yang sama. Kemampuanku jauh di bawahmu. Kalau kubiarkan kau tumbuh beberapa tahun lagi, aku pasti bukan tandinganmu. Tapi sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Sepertinya, semua yang kau andalkan, berasal dari pengawalmu ini. Kalau sekarang aku membunuhnya, apakah Tuan Sun masih bisa bersikap keras kepala seperti tadi? Mau membunuhku? Lihat dulu, akan kau punya kemampuan itu, Feng. Paman keduaku itu, ahli bela diri tingkat puncak di atas Grandmaster, bahkan di seluruh negeri ini. Tidak banyak yang bisa menandinginya. Hebat apapun kemampuanmu,
Tidak mungkin. Kau bisa mengalahkan paman keduaku. Tunggu dulu. Aku bisa menyetujui permintaan Tuan Muda Yin menyerahkan Sun Group. Tapi syaratnya, Tuan Muda Yin harus membiarkan kami pergi dulu. Sepertinya, Tuan Sun masih belum paham situasi. Kalau begitu, biar ku sadarkan Tuan Sun. Jangan, Feng. Kenapa kalian teriak-teriak? Serangan level rendah seperti ini. Mau melukaiku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mematahkan jurusku semudah itu? Kau menyembunyikan kekuatanmu. Kau juga berada di atas level Grandmaster. Tatapan mata macam apa itu? Mana mungkin gue adalah seorang Grandmaster? Adalah Grandmaster tingkat atas di atas tingkat atas lagi. Mustahil. Emang lu umur berapa sih? Mana mungkin punya kekuatan sehebat ini? Gak percaya, hasil latihan keras puluhan tahun gue kalah telak sama bocah ingusan kayak lu. Ini serangan gue. Telapak bayangan pemangsa jiwa. Ilmu apa ini? Dasar kakek tua bangka mulai panik nih, sampai jurus terlarang, pamungkasnya dikeluarin semua. Latihan puluhan tahun. Cuma buat ngeluarin jurus abal-abal kayak gitu, masih berani pamer buat dipermaluin. Ini. Kedahsyatan telapak bayangan pemangsa jiwa gue. Mati lu. Cuma segini doang. Tiup aja juga beres. Kabur. Cepetan kabur. Akhirnya tenang juga. Kian, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Waktu 3 bulan sudah habis. Sekarang gue udah bebas. Terus kamu mau nggak perpanjang kontrak sama aku? Berapa lama? Seumur hidup. Oke.